Ini Pak Sabar sedang di tempat pelatihan para layang di Puncak Bogor. Ini masternya, ini Pak Gendon ya. Nah, ini sedang mau briefing ini dari UI, dari UGM. Nah, ini Pak Sabar mau ikut pelatihan besok. Nah, kita mulai Pak briefingnya Pak. Oke, kita setengah jam aja, singkat aja. Intinya saya akan memberikan prolog pendahuluan tentang para layang. Jadi semua udah nyoba ya, mungkin Pak Sabar juga udah pernah melihat, pernah tandem. Nah, teman-teman udah pernah nyoba, tapi mungkin belum secara jelas apa sih para layang. Jadi secara singkat, para layang itu adalah olahraga melayang menggunakan parasut dari sebuah lereng bukit yang lepas landas memanfaatkan angin naik ya. Nah, angin naik itu ada dua, thermal lift atau naikan thermal dan naikan dinamis. Sehingga dengan dua sumber angin itu, maka kita bisa terbang tinggi, lama, dan jauh ya, hanya dengan menggunakan parasut itu tanpa mesin. Nah, itulah yang menjadi salah satu filosofi yang ada di dalam para layang ya, terbang tinggi, lama, dan jauh. Oke, itu yang kenapa banyak orang akhirnya terbang, karena menginginkan itu, ingin mencari simbol atau filosofi itu untuk pengalaman hidupnya gitu. Nah, kemudian untuk kita bisa terbang ya, saya secara singkat menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus kita ketahui untuk kita bisa terbang dengan aman ya. Yang pertama adalah terbang pada cuaca ideal, terbang menggunakan alat yang sesuai, dan terbang dengan sesuai kemampuan. Nah, sehingga dengan 3 hal itu kita akan terbang secara aman ya. Jadi terbang pada cuaca yang ideal, terbang menggunakan alat yang sesuai, terbang sesuai kemampuan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi dasar berkegiatan kita agar aman. Nah, saya pernah seringkali menyampaikan kepada setiap siswa bahwa para layang itu dicap sebagai olahraga yang mahal dan berbahaya. Nah, terkait dengan berbahaya itu, saya menolak, bukan berbahaya tetapi berisiko. Jadi ketika teman-teman mau mengikuti kegiatan para layang itu, berarti ini adalah salah satu seni untuk mengurangi risiko ya, ya. Karena kalau bahaya ya, semua apapun ketika kita hidup bisa menjadi sumber bahaya. Kita jalan di jalan raya, naik motor, itu sudah sangat berbahaya ya. Sehingga bagaimana kita bisa mengurangi risikonya ya, dengan cara 3 tadi: terbang pada cuaca yang ideal, terbang sesuai alatnya, terbang sesuai dengan kemampuannya ya. 3 hal itu kamu harus ingat tuh. Nah, sekarang saya ingin memerinci tapi secara singkat. Terbang pada cuaca yang ideal itu ada 2 hal ya. Terbang cuaca itu ada 2, awan dan angin. Nah, awan ini terkait dengan langit yang ada. Jadi kan kita tahu ada awan gelap. Nah, hujan harus ada awan ya. Nggak mungkin ada hujan tapi nggak ada awan. Nah, kita juga terkait dengan masalah awan. Kalau langitnya sudah putih semua, bahkan hitam, nah sudah, kita berarti harus sudah hati-hati. Yang ideal ya langit biru, awan kumulus gitu ya. Terus anginnya berembus dengan lembut. Nah, itu yang paling ideal. Nah, terkait dengan angin, berapa sih kecepatan yang paling ideal untuk kita terbang? Angin itu
untuk para layang range-nya dari 0 sampai 25 km per jam. Ya. 30 kadang-kadang masih ada yang mau terbang. Nah, tapi range itu adalah range umum untuk para layang bisa terbang. Kalau lebih dari itu, para layang sudah mundur, pakai parasut apa aja udah mundur gitu. Sehingga yang paling ideal itu ya 15 km per jam. Untuk siswa 15 itu maksimal lah, 15-17 ya. Kalau sudah 20 sudah terlalu kencang. 25 sudah kencang sekali. Sehingga dengan angin 15 km jam itulah yang paling ideal. 0 sampai 15 km per jam. Kemudian menggunakan alat yang sesuai. Alat yang sesuai itu adalah kalau belajar ya pakai parasut yang pemula. Jadi parasut itu ada 3 kelompok: pemula, intermediate, dan expert atau mahir. Jadi kalau mau belajar para layang ya pakai yang untuk belajar. Kalau kita sudah punya pengalaman bisa naik ke parasut yang intermediate. Kalau sudah lebih mahir kita bisa pakai yang expert. Nah, kalau yang orangnya expert pakai payung apa aja boleh. Kalau orangnya yang pemula ya terbatas. Kenapa dibatasi? Ya karena parasut semakin tinggi performanya atau kinerjanya, maka parasut itu akan mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita pakai parasut pemula, parasut pemula ini lebih aman. Jadi kalau dia ada masalah, dia otomatis bisa mengembangkan sendiri. Tapi kalau yang parasut expert harus ada input dari pilotnya. Kalau pilotnya belum pengalaman, ya belum tahu cara inputnya, belum tahu cara mengantisipasinya, itu bisa jadi berbahaya. Sehingga disarankan ya sesuai dengan kemampuannya untuk belajar. Terus yang ketiga, terbang sesuai dengan kemampuan. Ya pasti ya. Para layang itu olahraga yang belajarnya harus bertahap. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu harus diikutin. Nggak bisa sekarang aku mau belajar mendaratnya saja gitu. Atau sekarang mau belajar terbangnya aja, mendaratnya belakangan. Nggak bisa. Ya justru awalnya ya kita harus belajar mengembangkan parasut. Yang kedua, mengendalikan parasut. Nah, begitu kita belajar terbang, harus sudah tahu bagaimana cara mengendalikan dan mendaratnya. Nah, tetapi memang belajar terbang para layang tidak harus dari tempat yang langsung tinggi. Kita bertahap dari lapangan, bukit yang kecil, baru setelah kita mampu untuk take off, mengembangkan, mengendalikan, dan mendarat dengan aman, baru kita terbang dari tempat yang lebih tinggi. Jadi ya, intinya itu yang paling penting, kita tahu progresnya, tahu tahapannya, sehingga kita bisa belajar dengan aman. Ya, ini singkatnya itu. Nah, ada satu hal sebelum kita belajar para layang itu ada yang saya selalu sampaikan. Untuk menjadi seorang para layang, kita harus mempunyai airmanship yang baik. Ya, airmanship itu apa? Airmanship itu jiwa kesatria dirgantara. Artinya perilaku kita, attitude kita yang harus selalu mempunyai dasar tentang keselamatan. Sehingga kita ketika masuk belajar para layang itu ya harus mempunyai airmanship yang baik. Gitu. Intinya seperti itu. Ya. Airmanship itu adalah jiwa kesatria dirgantara. Ini penting di awal kegiatan karena saya pengen bahwa semua siswa yang belajar itu sudah tahu diri, tahu kemampuannya, tahu kapan berhenti, kapan tidak. Ya, itu yang penting. Karena kalau kita terbang, saya juga selalu menyampaikan pepatah begini, lebih baik tidak terbang hari ini daripada terbang hari ini besok tidak bisa terbang lagi. Ya, itu pepatah yang selalu saya sampaikan kepada siswa-siswa. Ya, itu simbolis lah. Jadi artinya apa? Ya kalau
cuaca tidak memungkinkan, ya kita nggak boleh terbang. Kalau kita masih sakit, belum mampu untuk melakukan sesuatu atau melakukan penerbangan, ya jangan terbang. Parasutnya bermasalah, sobek, tali putus dan sebagainya, ya jangan dipaksa untuk terbang dalam kondisi apapun. Nah, artinya dengan mengetahui pepatah seperti itu, ya saya harapkan semua menjadi lebih aman. Karena kita terbang itu sebetulnya mencari apa sih terbang? Terbang itu mencari kegembiraan, mencari rasa senang, Bahagia. mencari kebahagiaan. Sehingga kalau kita bermasalah dengan caranya, ya kita nggak akan senang, nggak akan gembira gitu. Itu yang paling penting untuk pendahuluan. Jadi apa, 3 hal apa lagi? Apa 3 hal tadi? Terbang pada cuaca yang ideal, menggunakan alat yang sesuai, terus kemampuan sesuai dengan kemampuan. Prinsipnya itu aja sebetulnya. Nah, tetapi kadang-kadang orang tidak mau mengikuti prinsip itu. Nah, 3 prinsip itu adalah salah satu cara untuk kita meminimalkan risiko. Salah satu hal tadi tidak diikuti, maka risikonya akan makin besar. Nah, jadi saya tidak mengatakan olahraga para layang berbahaya, tapi olahraga para layang itu olahraga yang berisiko. Nah, ketika kita sudah membangun atau mengikuti kegiatan para layang, berarti kita harus tahu bagaimana risiko, bagaimana cara menghasilkan risiko itu. Nah, salah satu yang paling penting bagaimana kita tahu menghasilkan risiko itu dengan yang kita harus punya air mensi tadi, punya rasa, punya jiwa kesatria dirgantara. Kita mau mengakui bahwa ada keterbatasan. Alam tidak bisa kita lawan, ya. Alam tidak bisa kita lawan. Alam itu menjadi teman kita untuk bercanda. Ketika alam marah, ya kita duduk manis dulu. Jangan dibercandain, jangan dilawan sehingga kita aman. Ya. Itu yang menjadi salah satu prinsip untuk kegiatan para layang. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang harus dipelajari terkait dengan kegiatan para layang? Yang pertama tentu kita belajar tentang teknik terbang. Ya, teknik terbang itu dari bagaimana menggelar, mengembangkan, mengendalikan, sampai bagaimana kita mendarat. Ya. Sebagaimana cara mengantisipasi kalau kita terjadi sesuatu di udara, kita harus tahu bagaimana mengantisipasinya. Itu teknik terbang. Yang kedua adalah meteorologi. Nah, meteorologi itu kita harus tahu cuaca yang tepat untuk kita terbang. Nah, secara singkat tadi cuaca sudah saya sampaikan terkait dengan apa? Awan dan angin. Singkatnya itu. Karena memang itulah yang menjadi wahana kita untuk kita terbang. Kalau memang cuacanya tidak memungkinkan untuk terbang, ya kita tidak bisa melanjutkan terbang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus tahu aerodinamika. Nah, aerodinamika itu tentang ilmu tentang penerbangan kita. Bagaimana parasut itu dibentuk, desainnya seperti apa, sampai bagaimana parasut itu menciptakan lift, kita terbang, bisa terangkat, kemudian bisa melayang-layang. Ya, itu dari sisi aerodinamika. Kemudian yang lain adalah peraturan atau air law, peraturan kedirgantaraan, peraturan penerbangan di udara. Itu juga penting. Karena meskipun langit itu luas, tetapi sebetulnya langit itu ada aturannya. Ada tata cara kita terbang. Nah, kalau kita terbang di jauh dari bandara nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah terbang di sekitar bandara, itu kita harus berhati-hati. Atau ada yang disebut KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Nah, itu ada 15 km radiusnya. Nah, itu kita harus tahu di mana ketinggian berapa terbang atau boleh tidak boleh terbang gitu. Ya, termasuk ada restricted area atau area yang tidak boleh kita terbangi, area yang harus dihindari dan sebagainya. Misalnya area militer dan lain-lain itu nggak boleh. Jadi
meskipun udara itu luas, ternyata kita punya batasannya juga gitu. Nah, di samping udara itu luas, kita juga tidak boleh melakukan kesalahan sekecil pun ketika kita di udara. Kalau masih di darat masih bisa mengkoreksi, tapi begitu kita terbang, kita tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ketika kita terbang, ya. Mungkin itu yang nanti ke depan kita akan bertahap belajarnya. Jadi apa? Teknik terbang, meteorologi, aerodinamika, peraturan penerbangan, ya. Dan paling tidak empat itu yang perlu kita kita pelajari. Nah ini aja sih sebetulnya prolognya dari kita. Yang paling saya tekankan adalah bagaimana airmanship itu kita bentuk di awal. Jadi perilaku kita untuk terbang, kan beda dengan kalau kita naik gunung, ya. Naik gunung itu kadang-kadang kita hujan badai masih bisa jalan kaki, masih bisa ngeyup atau berteduh di bawah pohon, di gua, atau mungkin di tenda. Tapi kalau kita para layang udah nggak bisa. Kalau naik gunung mungkin range-nya 1 sampai 10 gitu misalnya, ya, 1 sampai 10 di dalam cuaca 1 sampai 10. Kita mungkin ada di sampai 5 sudah nggak boleh main lagi gitu. Ya, terbatas banget. Jadi meskipun langit luas tapi ada keterbatasan yang melingkupi untuk kita berlatih para layang. Nah, 3 hal yang tadi itu menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Oke? Mungkin dari sini ada pertanyaan? Ini singkat dulu nih. Iya, Pak. Jelas. Ada apa? Jelas. Baik, apa? Ya? Ya udah, mungkin itu sekarang jam berapa? Kita besok Jam 4. jam 4. Oke. Ada pertanyaan dari yang tadi nggak? Kalau ada pertanyaan, aku lebih suka kalian bisa bertanya. Hah? Baik. Ya mungkin buat airmanship tadi itu Ya. belajarnya sepanjang berlatih aja gitu ya, Bang. Oke, jadi ya, Munculin kayak gitunya. airmanship sih lebih kepada perilaku kita. Jadi para layang ini membentuk insan dirgantara. Para layang ini membutuhkan teman-teman menjadi seorang kesatria. Nah, bagaimana perilaku seorang kesatria? Tentu teman-teman tahu bahwa kita harus tahu menyadari keterbatasan kita. Kita bisa bekerja sama dengan teman, dan juga kita ke alam itu ya harus tahu diri kita, tidak bisa memaksakan diri gitu. Ya, perilaku kita untuk kita bisa memahami itu. Ya, sama mungkin kalau attitude, perilaku, etika terbang itu kalau di dunia para layang kita sebut airmanship. Ya. Kalau di alam bebas lain nggak ada itu. Nggak tahu kalau di arung jeram misalnya apa etika. Di arung jeram apa? Kalau di naik gunung apa? Ya. Tapi kalau di kedirgantaraan ada khusus namanya airmanship. Nah, airmanship itu adalah artinya sebetulnya ketika kita melakukan kegiatan kita harus memahami betul diri kita, alam, dan alat. Nah, tapi yang 3 hal tadi sebetulnya alam, alat, dan diri kita. Kalau kita tahu 3 hal itu, kita mengetahui hal itu, maka melakukan penerbangan para layang akan aman. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Nah, terus programnya nanti saya sampaikan. Enggak apa-apa. Iya, kan jalan semua. Kayak positive vibes gitu. Kalau enggak pada golek duit. Kita taruh. Kan laundry gua itu juga. Iya, biar sekalian. Iya, selalu.
masaknya patungan atau gimana ini? Ya patungan, ada yang patungan bahan. Ya berarti besok ikut patungan lah. Oh iya, bareng-bareng aja. Iya. Berarti patungannya sehari satu orang berapa ya? Nggak tentu, bingung juga. Ya dibuat yang tentu biar 10 ribuan atau 15 ribuan. Karena kita tergantung, mending beli bahan aja deh bang, daripada uang gitu soalnya. Bahan kan kayak ada yang banyak yang buat dimasak gitu. Oke, tadi satu hal lagi tadi apa namanya? Peraturan penerbangan, meteorologi, aerodinamika, teknik terbang dan perlengkapan. Perlengkapan itu pasti kan kita harus tahu. Perlengkapan itu tadi sudah sesuai alat sesuai itu kita tahu alat yang dipakai kita apa. Nah, itu yang kita harus pelajari. Ya. Terus program kita besok berarti nggak bisa bareng nih kan pada kuliah semua. Jadi biasanya kita ground dulu, kemudian terbang dari Bukit Kecil. Setelah dari Bukit Kecil bisa 20 kali sempurna, baru kita pindah ke bukit yang tinggi. Gitu. Kemudian target kita adalah 40 sampai 45 kali terbang, jamnya minimal 3,5 jam di total. Jadi setiap penerbangan itu bisa 5 sampai 10 menit. Ya, 5 sampai 10 menit. Ya, penerbangannya singkat. Kalau kita senang 5 menit itu sebentar. Tapi kalau kita takut 1 menit pun sudah lama sekali. Ya, itu yang menarik. Ada pertanyaan apa lagi? Belum ya. Itu secara singkat sih sebetulnya itu aja dulu. Kemarin juga jam 3 udah keluar. Kalau besok jam berapa, Elis? UTS jam 2. Sampai jam 2.